Berita kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari kemenangan, tetapi awal dari perjuangan. Karena banyak tantangan dan rintangan yang masih harus dihadapi bangsa Indonesia meski telah merdeka, seperti perjuangan rakyat Semarang, peristiwa Bandung Lautan Api, pertempuran Ambarawa, serta pertempuran di Surabaya. Tidak hanya perjuangan bersenjata, tetapi Indonesia juga melakukan perjuangan diplomasi. Salah satunya yaitu perjanjian yang dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville pada 17 Januari 1948, yaitu Perjanjian Renville. Diawali dengan Belanda yang mengingkari perjanjian sebelumnya yaitu Linggarjati. Pada 20 Juli 1947, Letnan Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Bock melakukan siaran radio, yang dimana menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil perundingan Linggarjati. Pelanggaran yang dilakukan Belanda yaitu Belanda masih berusaha menguasai bangsa Indonesia lagi, salah satunya pada wilayah Jawa dan Sumatera. Untuk kedok dunia internasional, Belanda menamakan agresi ini sebagai aksi polisional yang secara otomatis melanggar atau membatalkan perjanjian Linggarjati. Akibatnya, India dan Australia yang merupakan sahabat Indonesia melaporkan kelakuan Belanda ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Otomatis, PBB menerima laporan tersebut dan pada 18 September 1947, Dewan Keamanan atau DKPBB memutuskan untuk membentuk Goodwill Commission atau Komisi Tiga Negara, KTN. KTN ini bertugas sebagai mediator antara Indonesia dan Belanda yang ujungnya adalah membawa Indonesia dan Belanda kembali ke meja perundingan. Di samping itu, KTN juga bertugas mengawasi gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda dan memasang patok-patok perbatasan wilayah antara Indonesia dan Belanda. Ketika itu, KTN diwakili oleh Australia yaitu Richard Kirby yang merupakan representasi Indonesia, dan Belgia yaitu Paul van Zeeland yang merupakan representasi dari Belanda, dan Amerika Serikat yaitu Frank Graham sebagai negara yang netral. KTN pun mengusulkan agar Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan di tempat yang netral, yaitu di geladak kapal Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Untuk itulah perundingan ini disebut sebagai Perundingan Renville. Perjanjian Renville pun terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Saat itu, delegasi Indonesia pada perundingan ini diwakili oleh Amir Syarifuddin, sementara delegasi Belanda diwakili oleh Raden Abdul Qadir Wijayatmadjojo, orang Indonesia yang berada di pihak Belanda. Secara garis besar, terdapat 3 hal pokok yang menjadi hasil dari perjanjian Renville, yaitu yang pertama, Belanda secara de facto mengakui wilayah Indonesia, yaitu terdiri dari Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian dari Sumatera. Yang kedua, yaitu disetujui garis demarkasi atau garis Van Bock yang memisahkan antara daerah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Kemudian yang ketiga, yaitu TNI harus ditarik mundur dari wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Coba kita perhatikan dengan seksama. Kira-kira perjanjian Renville ini menguntungkan atau merugikan Indonesia ya? Jelas sangat merugikan. Jadi bayangkan, wilayah Indonesia jadi semakin sempit, cuma sebagian dari Jawa dan sebagian dari Sumatera. Dari hasil merugikan ini, kira-kira apa dampak perjanjian Renville bagi Indonesia ya? Selain wilayah Indonesia menjadi semakin sempit, Belanda juga melakukan blokade ekonomi terhadap Indonesia. Akibat lainnya, perjanjian Renville adalah jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin karena banyaknya protes dari golongan-golongan masyarakat di Indonesia. Selain itu, karena banyaknya protes tersebut, muncul kelompok-kelompok anti pemerintahan. Meskipun banyak protes yang dilayangkan, kabinet Hatta yang merupakan kabinet baru setelah runtuhnya kabinet Amir Syarifuddin dengan terpaksa tetap melaksanakan perjanjian Renville walau sangat merugikan untuk Indonesia. Bahkan lebih jauh lagi, perundingan Renville menjadi salah satu pemantik dari pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam di Indonesia yang diinisiasi oleh Kartosuwiryo. Belanda juga turut membuat negara boneka antara lain negara Pasundan, negara Borneo Barat, negara Madura, negara Sumatera Timur, serta Jawa Timur, dan masih banyak lainnya. Hal ini menandakan bahwa perundingan Renville menyisakan kekecewaan yang cukup besar bagi sebagian masyarakat Indonesia.
Begitu berat dan besar dedikasi para pejuang-pejuang di Indonesia untuk mencapai pada titik di mana Indonesia benar-benar lepas dari penjajah. Kita sebagai generasi muda setidaknya sadar akan pentingnya menghargai dan menghormati perjuangan pahlawan kita dengan menjaga, memajukan, sedang mengharumkan nama bangsa Indonesia sebagai wujud bela negara.